pola pendidikan yang tepat menurut aku apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan Merdeka Belajar, terus adanya digitalisasi pendidikan di Indonesia, itu adalah salah satu momentum yang sangat tepat. Iya. Bang Ajis, kenapa nggak diminum Bang Ajis? Masa kau minum sendirian? Kan tadi Tito udah ngasih trik ya kan ya. Aku juga pengen coba. Oke, ya. coba silakan. 1, 2, 3. Nggak mau nih. Mungkin apa nih? Lebih heboh aja kali Bang. Coba lebih heboh ya. Iya, lebih heboh aja. Ya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast kami. Saya Alvito. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang perubahan sosial budaya, era digital dan gaya hidup modern. Dan kesempatan kali ini kita mengundang Putra Pariwisata Nusantara 2023, Kak Abdul Aziz, silakan. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Gimana perjalanan kita untuk kesini? Agak panas sih jalan. Agak panas. Tapi menung-menung dikit lah. Boleh lah. Aman lah perjalanan. Aman. Oke. Sebelumnya Bang, boleh nggak perkenalkan diri buat penonton di luar? Oke. Ini aku sapa penontonnya. Iya, boleh. Ada sebutan namanya? Komunipers. Apa? Komunipers. Hai Komunipers, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Tadi mungkin udah di-spill sedikit ya, saya seorang Putra Pariwisata Nusantara tahun 2023. Mungkin lebih tepat itu second runner-up. Oke. Terus juga aku mendapatkan gelar waktu di sana itu sebagai Putra Kopi Indonesia tahun 2023. Dan sebelumnya lagi, alhamdulillah, aku juga menjadi Putra Pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2020. Oke, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Bang Aziz, mungkin kita biar lebih santai aja, kita makan-makan atau minum lah. Bang Aziz, ada mau apa sesuatu di OTW? Apa aja sih? Berikan aku menu terbaik dari OTW. Oke, langsung. Boleh. Yes magic teman-teman sekalian. Silakan Bang Aziz. Ya siap. Biar kita lebih santai aja. Pembahasan kita di awal, menurut Bang Aziz, dari perkembangan dari teknologi semua, di mana semua kalangan terlibat di dalamnya, terutama pelajar dan mahasiswa yang disuguhi program belajar dengan metode digitalisasi. Terus bagaimana hal tersebut menurut Bang Aziz? Oke, berbicara masalah digitalisasi dalam dunia, especially buat dunia pendidikan ya. Menurut aku hal ini juga menjadi sebuah hal baik ya. Karena kan ini sebuah momentum kita pasca COVID. Ya. Kan everything change dalam kehidupan kita, terutama dalam hal pendidikan. Tentunya itu adalah salah satu hal baik dari percepatan perubahan teknologi yang sudah kita rasakan saat ini. Dan tentunya seperti yang kita tahu, kurang lebih sekitar 79,5% dari di Indonesia ya, terutama itu sudah terpengaruh atau terdampak dari adanya teknologi itu sendiri. Iya, betul. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah gebrakan baik dalam industri pendidikan. Harapannya tentunya dari percepatan teknologi ini kita juga bisa mengambil hal positif lainnya. Salah satunya untuk belajar itu nggak harus di bangku perkuliahan atau di hal seperti hal-hal formal lainnya, tapi kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan itu menjadi hal baik. Iya. Oke. Bang Aziz, bagaimana cara belajar yang lebih efektif di antara cara belajar yang dulu dan sekarang? Kalau dulu ya, kalau zaman dulu mungkin aku dapat cerita dari bapak ibu aku juga, dulu belajar benar-benar diawasin, harus ada penggaris buat dipukul kalau nggak belajar, kalau nggak bisa hafal ini ya susah gitu lah. Nah tapi sekarang menurut aku anak-anak zaman sekarang itu, remaja-remaja zaman sekarang tuh menurut aku jauh lebih mudah pola belajarnya, asal mereka tahu bagaimana deal with the education itu sendiri. Karena kalau kita nggak tahu diri kita gimana pola belajar yang tepat, itu juga akan susah. Iya
Nah misal kalau aku kan anaknya yang suka rewrite atau nulis ulang lagi semua materi-materi yang didapat. Dan ada juga beberapa anak yang metode belajarnya cuma ngebaca, ada juga yang menghafal dan lain sebagainya. Nah kalau buat aku sendiri, cara belajarnya zaman sekarang kita tuh harus beriringan juga dengan advancing the technology of course. Jadi yang mungkin anak-anak sekarang itu rasakan adalah luar biasa kemudahannya. Betul. Dan aku juga kita juga bersyukur teman-teman yang ada di sini menjadi salah satu generasi muda yang mendapatkan akses pendidikan yang sangat mudah. Kalau kita lihat teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin masih belum berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak ya. Jadi menurut aku pola pendidikan yang tepat, menurut aku apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan Merdeka Belajar, terus adanya digitalisasi pendidikan di Indonesia, itu adalah salah satu momentum yang sangat tepat. Ya, mungkin di zaman sekarang anak-anak muda sekarang lebih mudah aja. Betul. Karena ya kalau kita bandingkan sama generasi yang dulu ya, generasi aku aja tuh masih nggak semudah ini untuk mendapatkan kita akses ke informasi. Sekarang tuh semua orang ya kalau bisa handphone udah pasti punya smartphone. At least bisa punya Instagram, punya Facebook, bisa buka YouTube di mana aja. Jadi ya fiturnya itu pasti juga menggunakan itu untuk belajar. Betul. Apalagi kalau belajar kan sekarang bisa di handphone, laptop, komputer, segala macam dengan era digital sekarang. Betul. Dan apalagi sekarang udah banyak juga kan lembaga-lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan platform-platform seperti misalnya aku sebut merek sini boleh? Boleh. Kayak misalnya ada Ruang Guru, Kuiper dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu juga salah satu menambah apa ya? Ya pendidikan nggak hanya harus kita akses di industri formal lah. Seperti itu. Bang Jis, kenapa nggak diminum Bang Jis? Masa kau minum sendirian? Kan tadi Tito udah ngasih trik ya kan ya. Aku juga pengen coba. Oke, ya. coba. Silakan. 1, 2, 3. Nggak mau nih. Mungkin Apa nih? lebih heboh aja kali Bang. Coba lebih heboh ya. Ya, lebih heboh aja. Ya. Bisa. Boleh lah ya. Ya, minum. Ya, minum. Silakan Bang Jis. Minum ya. Minum, teman-teman. Wah, seger banget nih dari OTW Burger. Ini sponsor ya? Sponsor. OTW Burger. Oke, Vito, apa lagi nih, Ben? Selanjutnya ya Bang. Kenapa, Ben? Gatel Bang. Oh, gitu. Biar ini kita terlalu serius ya Bang. Santai. Coba Relax. Makan Bang. Ya, silakan. Sekalian makan Bang. Mau pesan lagi? Enggak, pencet aja. Mungkin untuk menolak perkembangan yang ada Bang, yang dari teknologi tadi, dibutuhkan adanya prinsip dalam diri sendiri agar termakan hal negatif dari fenomena tersebut. Di era digital itu ya. Betul. Nah dari abang sendiri, prinsip atau sikap apa yang harus dilakukan di era digital sekarang itu? Oke, tadi menarik sih dari poin Vito bilang kalau ada menolak ya. Iya, menolak. Sebenarnya kalau kita menolak advancing the technology saat ini, menurut itu adalah salah satu keputusan yang kurang tepat. Karena ya kita juga nggak bisa melupakan kemutakhiran zaman itu juga berpengaruh baik bagi kita. Nah itu tuh kembali ke diri kita lagi, bagaimana cara kita menyikapi dan menggunakannya dengan bijak. Misalnya kayak tadi kan kita menggunakan perkembangan teknologi dengan baik misalnya untuk belajar. Tapi ini anak-anak zaman sekarang pasti juga susah ya untuk menggunakan media itu sebagai media pembelajaran, tapi di-push kan akhirnya oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu saat ini. Dan juga menurut aku hal yang paling tepat adalah menggunakannya dengan bijak. Misalnya ya kita mencari atau menonton yang sesuai umur kita. Ya nggak sih? Kadang kontrol diri itu ya kembali ke diri kita. Karena misalnya kita kembalikan ke orang tua juga pasti nggak bisa memantau kita selama 24 jam. Makanya kalau misalnya di sebuah media streaming nih ada pengaturan batas usia, halnya. Jadi hal-hal kayak gitu tentunya yang bisa harus kita patuhi untuk kembali lagi untuk kebaikan diri kita juga. Jadi apa yang sudah diberikan itu ya tentunya jangan semuanya langsung kita terima bulat-bulat gitu loh. Karena kalau kita terima itu tanpa memfilternya terlebih dahulu, sama seperti penyebaran informasi yang
wah saat ini tuh generasi zaman sekarang tuh sangat mudah, dan kita tuh menurut aku ya overload the information juga, karena kita tuh terlalu banyak sumber-sumber yang masuk pengetahuan ke dalam kita secara online, media daring dan lain sebagainya. Jadi akhirnya membuat kita tuh bingung yang mana sih yang benar. Makanya ya sampai sekarang kita juga masih bingung bagaimana caranya prevent di berita hoax, penyebaran berita hoax. Nah, Vito sendiri pasti kan gampang kemakan isu-isu seperti itu. Kadang. Betul, makanya oleh karena itu ya kita sebagai generasi muda yang mungkin paham dan juga bisa menggunakan dengan baik, mulai dari diri kita dulu lah. Karena kalau kita sudah mulai bisa memfilter itu, misalnya kita ada ngeliat postingan tentang hal-hal negatif, ya jangan kita langsung sebarkan juga dulu, tapi kita filter dulu. Misalnya ada kasus, nah misalnya kayak ada terkait dengan kasus viral bla 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 bla, ya kita cari tahu dulu lah. Iya, sebenarnya kenapa? Betul, cek lagi. Misalnya kayak ada berita kayak kemarin di Gaza dan lain sebagainya, Israel terus boikotan. Nah, kita harus juga sebagai generasi yang terpapar teknologi juga kita harus menggunakan itu dengan bijak. Jadi ya kalau kita menolak ya sama aja kita meninggalkan teknologi, dan kita nggak bakal bisa hidup se-advance sampai sekarang. Mungkin ya zaman sekarang mungkin nggak bisa lagi meninggalkan digital itu lagi. Betul. Kita harus mengikuti follow the trend lah bahasa. Iya betul. Follow the trend. Ya itu setuju. Selanjutnya Bang Jis, mungkin kita keluar dari topik yang tadi ya, yang soal digital apa segala macam. Ini bergaul. Bergaul di masa bergaul. Ya bersosialisasi tapi bahasanya bahasa bergaul. Bahasanya lebih milenial lah. Ya kan? Ya enggak? Betul. Ya. Aku milenial, masih milenial. Kamu milenial? Ya milenial 2003. Masuk 2003. Ya. Menurut Bang Jis, perubahan paling mencolok di antara cara bergaul zaman dulu sama zaman sekarang itu apa? Sebenarnya kita juga nggak beda-beda jauh banget ya. Karena aku juga kelahiran, Vito kan 2003 iya. Dan aku 98. Terpaut 4 tahun ya kurang lebih. Iya, 5 tahun lah. Tapi menurut aku apa yang dirasakan sekarang itu, wah aku aja sudah mulai merasa beda sih dari ada aku. Mungkin Vito juga sendiri mungkin mengalaminya. Iya. Salah satu menurut aku ya dampak hal yang bisa kita lihat perubahan itu balik lagi pasca COVID. Ya kan pasti. Sekarang teknologi juga sebenarnya bukan beda topik ya. Tadi masih relate sebenarnya. Masih relate. Iya. Karena pengaruh dari teknologi juga, pola pertemanan sekarang itu menurut aku juga berubah. Setuju nggak? Kalau misalnya sekarang itu apalagi adanya sosial media, adanya kemudahan kita berinteraksi dengan orang-orang yang jauh, membuat social value atau social skill yang dimiliki generasi muda zaman sekarang itu menurut aku ya menurun. Karena bisa kita lihat misalnya sekarang kita mudah banget berteman sama orang-orang lain. Misalnya kita dulu ada Zoom mungkin waktu zaman lagi lockdown sama teman-teman, dan kebiasaan itu terbawa sampai saat ini tentunya. Dan bisa kita lihat social skill anak-anak sekarang juga menurut aku lumayan ada sedikit perubahan. Karena biasanya kalau zaman aku dulu bener-bener ya kalau kumpul ngobrol, nggak megang handphone. Coba anak-anak yang sekarang kalau kumpul, handphone masih di mana-mana. Iya, kalau saya kan lebih ya kalau nongkrong main HP, main game kadang kalau nongkrong. Kenapa kalau nongkrong tuh harus gitu? Kenapa kalau main game di rumah aja gitu? Betul kan? Nggak harus. Iya, biasanya tiba-tiba orang-orang pada nongkrong mabar. Iya. Bener kan esensi kita kumpul itu kan pasti sharing the story lah. Terus juga kita ngobrolin apa aja. Mungkin diskusi kayak kita sekarang kan juga bisa. Dan yang aku sayangkan itu sih pergeseran itu. Tapi juga kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kondisi saat ini karena emang ya zamannya sekarang. Betul. Tapi ya oleh karena itu yang aku bilang tadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi karena nggak semuanya kayak gitu. Betul, pasti menurut masih banyak kok. Ada beberapa komunitas yang menghidupkan kembali. Betul. Buat dulu aku juga sempat punya platform. Apa tuh Bang? Namanya Cerita Melingkar. Jadi Cerita Melingkar ini aku buat untuk biasanya kan orang-orang itu bercerita tuh cuma pengen didengarkan. Nah dan zaman sekarang orang-orang itu ketika kita bercerita pasti
yang ditakutkan itu adalah judging-nya orang lain terhadap apa yang kita pengen ceritain. Kalau kita cerita, dia juga pasti nimpalin dengan cerita dia. Oke. Ya nggak sih? Makanya aku dulu bikin cerita melingkar platform itu buat orang-orang yang pengen cerita aja sama stranger uniknya. Jadi dia juga nggak bisa ngejudging dia siapa, dia nggak tahu backgroundnya apa, tapi at least relief aja gitu. Oh, kalau kita udah bisa cerita. Oke. Dan ya hal itu sih yang perlu dihidupkan kembali karena sangat sayang aja gitu anak-anak zaman sekarang tuh terlalu bisa bebas berekspresi di media sosial, di teknologi, tapi di kehidupan nyatanya kikuk kalau ketemu orang. Iya. Jadi itu sih yang menurut aku harus diasah lagi, dan itu sih perubahan yang muncul yang aku rasain. Social skillnya agak berkurang gitu. Iya. Menurut pendapat aku ya. Iya, betul. Karena anak zaman sekarang ya HP. Iya kan? Karena nggak jauh-jauh dari handphone. bersosialisasinya lewat HP, Betul. mungkin. Misalnya IG. Kita terlalu banyak attract sama orang di chat, tapi ketika ketemu bingung pasti mau ngapain. Aku ya, dan mungkin aku juga ngerasain itu. Nah, tapi ya oleh karena itu kita juga harus bisa tetap bersosialisasi lah. Iya. Kayak dulu Secara anak-anak langsung. anak-anak aku dulu ketika masih di bukan di kampung sih, waktu di rumah nenek, di sekitar rumah nenek masih main-main sama anak-anak. Iya. Masih main bola, hujan-hujanan bareng. Coba ya zaman sekarang. Zaman sekarang udah Main FF, Mobile Legend. Ya nggak sih? Kita Iya. bisa ngerasain perubahan ini. Iya. Kalau saya memang ngerasain itu sih. Iya kan? Iya, ngeliat adik saya gitu juga. Betul. Jadi aku juga pengen ngelarang adik aku juga susah. Tapi ya itulah zaman mereka, tapi ya diiringi lagi dengan hal-hal lain, hal baik untuk agar mereka bisa juga mempunyai social skill yang bagus. Iya, betul. Kira-kira menurut Bang Ajis, mindset apa atau kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan cara bergaul yang kita omongin tadi? Oke, menurut aku pasti yang harus dilakukan adalah pertama ya pembatasan belajar. Misalnya kan di handphone kita juga pasti ada notifikasi kan. Iya, betul. Seberapa lama kita on screen, seberapa lama kita menggunakan Instagram. Iya. Nah itu tuh bisa jadi salah satu, itu juga metode aku sih. Jadi misalnya kalau emang sehari sudah 8 jam aku megang handphone, pasti aku rest dulu. Iya. Karena selain dalam segi bergaul dan bersosialisasi ya, tapi juga buat kesehatan, Fit. Iya. Buat kesehatan mata dan lain sebagainya. Pasti nih teman-teman, aku juga ngalamin ya. Kalau misal kita pengen tidur tapi kita megang handphone, pasti nggak bisa bakal tidur. Betul. Karena aku lupa ada ultra apa gitu yang memancarkan, jadi yang bikin kita nggak bisa tidur. Atau mungkin itu sugesti kah, Bang? Ya bisa jadi kayak Bisa gitu jadi ya. kan, iya. Tapi ada menurut penelitian yang aku baca, ada ultra apa yang emang ngeradiasi kita buat kita jadi susah tidur. Tidur. Betul, karena ibaratnya masalah pupil, aku nggak ngerti ya, bukan hal yang dibilang. Iya. Jadi ya menurut aku cara membentenginya ya use wisely, menggunakannya dengan bijak gitu. Karena aku juga tipikal anak yang ya udah aku naruh handphone di mana-mana aja, nggak kayak orang yang dibangun tidur harus ada handphone di sampingnya. Jadi kayak ya itu sih menurut aku yang harus, kita nggak bisa menolak kemajuan teknologi kan, tapi kita harus bisa menggunakan dengan bijak agar hal-hal buruk itu nggak terjadi gitu. Menurut aku itu sih yang harus kita lakukan ya. Iya. Sama mungkin mulai dari sekarang juga biasain, aku biasanya juga ngajak teman-teman aku kalau ngobrol, kalau ngumpul, boleh nggak sih handphonenya ditaruh di tengah dulu. Kadang pas ada aja 1-2 yang megang handphone, jadi kadang orang yang pengen cerita juga nggak ngerasa dihargain gitu loh, karena ngerasa nggak didengerin ya buat apa. Jadi akhirnya pada yang ngapain ngumpul, Iya, ngapain ngumpul gitu, mending di rumah aja. Betul. Jadi setelah kita berdiskusi tentang pengaruh teknologi tadi dan bergaul tadi tentang aspek kehidupan, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di belakang kamera. Ya, langsung aja teman-teman sekalian. Saya mau bertanya, bagaimana Anda melihat fenomena pakaian adat kebaya Indonesia yang diubah menjadi gaya oriental dalam konteks globalisasi saat ini? Oke, ini berbicara culture ya. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang terkait dengan gaya busana, sebenarnya Indonesia juga pasti sudah punya pakemnya gitu. Oh, udah punya pakemnya. Bagaimana kebaya tradisional itu digunakan untuk acara apa, untuk kegiatan apa. Tapi kan juga kita nggak bisa
apa yang nggak bisa memutakhirkan kemajuan globalisasi juga, advancing the technology, mempercepat globalisasi. Dan seperti yang kita tahu di Indonesia juga Korean Wave itu juga luar biasa. Ketika mereka sudah bisa menginvasi kita di Indonesia khususnya para apa sih nama kalau penyebut Korea itu namanya K-popers. Nah, K-popers itu yang suka idol. Menurut aku ketika mereka mentransmisi budaya luar tersebut dengan tetap mengaitkan dengan budaya Indonesia, itu adalah salah satu hal yang baik tentunya. Karena ketika kebaya dengan kalau bisa dibilang Korea style, ini is something new mungkin ya, tapi kalau berbicara mengenai pakem itu juga pasti tentunya salah. Betul kan? Karena kita menciptakan budaya baru, tapi ketika tujuan tersebut untuk mempromosikan budaya, aku sangat mengapresiasi. Karena kenapa? Ya biar orang-orang juga tahu di luar sana, apalagi khususnya teman-teman yang mungkin yang ada di Korea juga ngerti, oh ada nih hal unik kebaya dengan Korea besar. Itu tentunya menjadi hal salah satu promosi budaya di Indonesia dong. Orang tentunya akhirnya mencari apa sih itu kebaya. Apa sih itu kebaya. Jadi kita biar bisa take and give lah gitu sama budaya Korea. Misalnya Korea juga udah menginvasi kita, masa kita nggak bisa dapetin apa-apa dari Korea? Nah karena dari dulu aku kan kuliah di hubungan internasional ya. Jadi ada pelajaran yang namanya itu, yang aku dapat itu public diplomacy. Nah salah satu cabang itu adalah cultural exchange, pertukaran budaya. Jadi menurut aku dengan adanya orang-orang Korea atau adanya tren baru kebaya Korea style, jadi appropriate, tapi harus digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Mungkin itu kalau disalahgunakan mungkin terlalu sensitif. Betul, karena berbicara misalnya kalau kita misalnya menari tradisional yang harus menggunakan kebaya, ya harus menggunakan pakemnya. Betul. Jangan menggunakan pakem misalnya pakem baru atau pakaian baru seperti yang tadi kan. Karena mungkin leluhur-leluhur kita yang menciptakan itu, culture itu tuh syarat akan filosofi kan. Jadi misalnya kenapa warna baju-baju Banjar itu kebanyakan berwarna kuning, hijau, karena ada maknanya. Misal kuning melambangkan ketuhanan dan kejayaan, hijau juga seperti itu. Jadi banyaklah hal-hal valuable yang nggak boleh kita hapuskan. Itu sih. Tadi siapa namanya? Adit udah ngejawab belum? Udah ngejawab? Udah aman. Oke, mungkin nanti kita diskusi lagi di luar frame kali ya, biar lebih jelas. Thank you Adit. Makasih Bang. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari teman kita di belakang layar. Oh, banyak nanya ya. Iya. Sebelumnya halo Pak. Halo. Aku ada pertanyaan. Ini tentang isu kesetaraan gender. Oke. Sekarang kan isu tentang kesetaraan gender tuh lebih terpolarisasi. Betul. Kesetaraan gender semakin diperjuangkan juga dan peran gender lebih terbuka. Nah, gimana hal itu menurut kakak, dan apakah itu merupakan dampak dari perubahan sosial dan budaya? Oke, berbicara masalah gender equality ya. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya Fit ya. Jadi aku tuh dulu di zaman kuliah itu dulu, aku tuh bukan anak yang kupu-kupu. Tuh nggak kupu-kupu. Kuliah pulang. Aku nggak gitu anaknya. Aku tuh lebih ke kura-kura. Apa tuh? Kuliah rapat. Oke, organisasi. Organisatoris kalau orang bilang. Dia dulu karena aku ngerasa pendidikan nggak hanya bisa kita dapat pengalaman-pengalaman itu di pendidikan formal, tapi juga ngambil kesempatan itu untuk bisa mengelaborasi apa yang sudah aku dapat di bangku perkuliahan untuk ke masyarakat. Nah, dari dulu tuh aku bergabung di dalam sebuah namanya platform Women March. Kalau Vito tahu ada gerakan di Malang, di Indonesia sih lebih tepatnya, aku tuh ikut chapter Malang. Jadi aku tuh dulu di sana. Kita itu di tahun 2019 bersama-sama menuntutkan aksi untuk menuntut pelegalan RUU TPKS. Kalau teman-teman tahu ada undang-undang yang namanya tindak pidana kekerasan seksual, dan itu ada beberapa poin di sana tuntutannya juga membahas terkait dengan gender equality di sana. Menurut aku adanya kampanye gender equality ini bukan hal baru di Indonesia. Seperti kita tahu, Raden Ajeng Kartini juga salah satu tokoh pejuang perempuan yang ada di Indonesia yang menyuarakan hak-hak perempuan untuk bisa bukan setara di dunia apapun itu. Di sini kan kalau kita berbicara mengenai setara itu bukan berarti sama ya teman-teman. Bukan berarti sama. Jadi setara ini ada hak-hak perempuan yang belum terakomodir dengan baik. Akhirnya dengan adanya undang-undang perlindungan perempuan dan lain sebagainya itu mengakomodir untuk perempuan juga dapat kok berada di posisi
seperti apa yang laki-laki lakukan. Misalnya saat ini juga di Indonesia kita juga sudah memberikan adanya kuota untuk perempuan di dalam pencalonan di legislatif sebesar 30% misalnya. Dan menurut aku ini adalah sebuah kemajuan yang baik sekali dan bisa jadi ini pengaruh dari globalisasi karena perempuan sekarang banyak yang sudah berani speak up karena Indonesia itu patut berbangga loh. Kita punya presiden perempuan, pernah punya presiden perempuan, pimpinan ketua DPRD kita perempuan, dibalik semua pemberitaan yang kurang baik ya. Tapi aku sendiri sangat mengapresiasi hal tersebut. Berarti Indonesia sudah eligible nih. Bentar ya. Agak kesentak. Karena aku berbicara masalah ini, aku sangat tertarik sekali karena ya balik tadi. Tapi yang masih harus kita bareng-bareng lakuin adalah dalam hal kesetaraan gender ini, ya kita juga harus bersama-sama menghargai batasan-batasan yang sudah ada. Kadang juga orang-orang yang mengekspresikan pendapat mereka tentang kesetaraan gender juga menunggangi dengan isu-isu yang sebenarnya malah membacklashkan kalau aku bilang, malah memundurkan lagi isu-isu yang sudah diperjuangkan sampai saat ini. Kayak gitu. Nah, menurut kita sendiri, gimana sih Fit perkembangan gender equality yang ada di Indonesia saat ini? Khususnya di Kalsel ya? Di Kalsel mungkin belum ke arah beritanya sih sebenarnya. Betul. Tapi udah oke. Dan ya benar. Dan apalagi saat ini ya sudah banyak nih perempuan-perempuan juga udah mulai berani sih menurut aku, udah berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu achievement yang luar biasa. Di samping hal-hal yang tentunya juga harus kita kontrol kembali gitu. Karena ya hal-hal yang melampaui batas kan juga nggak bakal bagus. Betul. Itu sih. Ini terakhir. Dua lagi. Bebas kalau mau ada lagi kita biar seru aja. Oke. Mumpung aku ada waktu kan. Tapi di sini disclaimer dulu, aku bukan seorang ahli, tapi ini hanya aku pengen menyampaikan apa sih pendapat aku dan apa yang aku rasain gitu. Karena di sini kita tukar pikiran aja. Betul. Oke, silakan. Aku juga ada pertanyaan nih Kak. Jadi kan media sosial sekarang itu sangat mempengaruhi gaya hidup serta perubahan sosial dan budaya kita saat ini. Jadi apa sih pandangan kakak tentang peran media sosial tersebut dalam perubahan gaya hidup dan budaya kita saat ini? Oke, mungkin kita sudah ada nyinggung sedikit. Iya sih kita Oke, perubahan sosial media, penggunaan sosial media dalam perubahan di sosial saat ini. Of course itu berdampak sekali loh. Sama-sama. Misalnya kita bisa meniru gaya-gaya idol. Banyak kan gaya-gaya cowok yang pakai celana arah-arah Korean style. Banyak juga misalnya aku ngikutin gaya misalnya vokalisnya Imagine Dragon, misalnya gitu-gitu. Jadi ya sosial media itu selain dari kita bisa nge-share apa aja yang kita pengen, kita juga bisa terinspirasi lah dari sosial media. Tapi balik lagi yang seperti itu bilang tadi, ya kembali ke diri kita gimana menggunakan sosial media. Ya, of course sosial media itu berpengaruh luar biasa dalam perubahan sosial saat ini. Karena mungkin banyak orang-orang yang ngelakuin flexing di sosial media, mereka pamer harta dan lain sebagainya, otomatis orang-orang juga ngelihatnya, wah itu tuh bisa jadi motivasi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif lain dan perspektif hal yang positif tentunya ya. Jadi kayak, oh dia bisa kenapa aku enggak? Harusnya tuh kita tanyain tuh kayak gitu. Jadi banyak orang yang kayak banyak yang haters, hate comment dan lain sebagainya. Menurut aku ya kembali lagi penggunaan sosial media itu harus dengan baik dan ya sebijaksananya lah. Iya, karena di media sosial ini bisa ini aja sih bang, manipulasi otak kita. Iya kan, kalau misalnya kita terpengaruh, kita nggak punya benteng yang jelas, kita nggak punya boundaries yang jelas sih buat batasan apa sih yang pengen kita share. Nah kadang itu juga orang-orang itu terlalu overshare sama kehidupannya. Dan ya otomatis Vito aja di sendiri pasti kalau nge-share pasti yang bagus-bagusnya dong. Gak mungkin yang ada yang jelek. Gak mungkin. Nah pasti menurut aku ini sih buat teman-teman di luar sana mungkin yang juga menggunakan sosial media terlalu kok hidup dia enak mulu ya. Enggak kok teman-teman. Pasti ada hal bad days yang mereka alami yang juga nggak mungkin mereka share. Ya nggak mungkin mereka share hal-hal buruk di media sosial. Betul. Jadi kayak di Instagram aku aja pasti aku nyeritain hal-hal baik aku. Nah, aku juga menganggap sosial media itu adalah sebagai kurikulum vitae berjalannya aku. Jadi orang-orang tahu siapa aku ya dari sosial media aku.
Jadi kalau teman-teman pengen punya branding yang kuat, punya branding yang jelas, mungkin juga aku nggak bakal dipanggil ke sini tanpa branding IG yang jelas kan. Vito mungkin dan tim nggak tahu aku siapa, karena aku menggunakan sosial media aku dengan baik. Jadi ya itu tadi balik lagi, semakin kemajuan zaman ini semakin kencang, ya kita juga harus bisa mengikutinya dengan bijaksana. Betul. Itu sih poin. Oke. Satu lagi. Oke, silakan. Ya, satu lagi banget. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Izin bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari gaya hidup zaman dulu yang mungkin bisa kita terapkan di masa sekarang? Oke, a lot of things ya, a lot of things. Jadi dulu bapak ibuku dan kakek nenekku tuh selalu menanamkan nilai ini ke aku. Jangan lupa 3 kata ajaib dalam hidup kita. Terima kasih, apalagi terima kasih, tolong, sama maaf. Itu 3 magic word yang selalu aku terapin dalam hidup aku. Jadi karena kadang kita tuh lupa, misalnya kita lagi kerja bareng sama teman, kita lupa untuk berterima kasih, kita lupa minta tolong, kita juga lupa minta maaf sama mereka. Kadang kita nggak ada yang tahu kan, untuk dalam hal apa yang kita lakuin sengaja atau tidak sengaja ada menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Terus juga ada value-value sosial lain, misalnya kita menghormati sama orang tua, misalnya kita saling negur sapa yang sopan dan lain sebagainya. Mungkin yang kurasa anak-anak zaman sekarang juga harus memiliki value-value itu sih. Kadang bukannya menyalahkan generasi saat ini, tapi mungkin mereka punya cara yang mungkin aku juga mungkin juga kadang lupa, karena kita juga aku juga nggak bisa mungkin aku terpengaruh dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, ketika kita punya value yang jelas, otomatis sekencang angin apapun itu menerpa kita, pasti kita tetap stick dengan pendirian kita. Itu sih, sama ya balik lagi bagaimana cara-cara orang dulu tuh. Mungkin aku ada juga baca-baca sedikit podcast di YouTube, kayak bagaimana generasi saat ini tuh susah untuk nabung, karena kan katanya lebih baik dihabiskan saat ini untuk healing dan lain sebagainya. Karena kan mungkin ya zaman dulu kan ketersediaan informasi, ketersediaan teknologi, ketersediaan akses itu juga susah kan. Jadi ketika kita membandingkan generasi dulu sampai saat ini juga nggak bisa sebenarnya, karena nggak apple to apple. Karena misalnya simpelnya harga-harga aja udah naik. Ya jauh banget, dulu handphone 2 juta aja udah mewah banget. Sekarang berapa gitu loh. Jadi itu sih balik lagi, ketika kita terlalu mengkomparasi kehidupan yang dulu dengan sekarang, sudah itu juga sebenarnya nggak baik. Beda banget lah pasti, karena apa yang kita rasakan saat ini juga tentunya belum tentu orang-orang tua kita dulu rasain. Jadi juga mungkin buat orang-orang tua juga ya mengertilah anak-anaknya gitu loh. Jangan terlalu dipaksa apa kehendak mereka, karena juga kadang orang tua tuh terlalu memaksakan kehendak mereka tanpa melupakan apa sih yang anak-anak kita butuhkan. Itu sih. Jadi ya perubahan sosial itu sih. Itu sih tadi. Siapa tadi namanya? Henry. Oke, baik, waktu kita hampir habis. Sebelum kita berpisah, Bang, apa pesan terakhir untuk pendengar di sini? Apa tadi namanya? Communiverse. Oke, Communiverse. Sebelum aku juga terima kasih ya buat teman-teman dari Uniska. Jurusannya apa, Vito? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi angkatan tahun 2022. Oke, terima kasih banyak udah juga ngundang aku di sini ya. Ini such a great honor for me. Udah bisa, mungkin apa yang aku omongin tadi masih jauh banget dari kata hal-hal sempurna. Mungkin ada sedikit beberapa hal teman-teman yang bisa ambil dari apa yang kita diskusiin tadi ya. Betul. Terkait dengan perubahan sosial dan sebagainya. Pesan aku mungkin buat teman-teman yang nonton saat ini, jangan lupa juga kemajuan teknologi ini adalah salah satu peluang yang luar biasa untuk kita bersama-sama gunakan dengan baik agar kemutahiran teknologi ini gak jadi sia-sia teman-teman, dan juga nggak menarik teman-teman ke lubang hitam yang juga berdampak buruk buat teman-teman gitu. Dan harapannya juga buat teman-teman khususnya yang ada di Kalimantan Selatan nih, yuk bareng-bareng jadi generasi yang membawa perubahan baik, karena ya Indonesia butuh orang-orang seperti itu saat ini. Itu sih. Oke. Kesimpulannya, jangan lupa Fitri Magic Word. Tolong, maaf, terima kasih. Itu sih harus kita temukan ya. Itu lakukan semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Thank you Bang Ajis. Thank you Vito. Thank you Bang Ajis. Oke, dadah. Halo Sobat Komunivers. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Ilmu komunikasi Berani.